Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Eliskar. Saya adalah dosen program studi S1 Teknik Telekomunikasi di Universitas Telkom. Selain di program studi Teknik Telekomunikasi, saya juga mengajar di program studi S1 Teknik Biomedis. Mata kuliah yang saya ampu tentunya berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu matematika. Di antaranya, kalkulus 1, kalkulus 2, matriks dan ruang vektor, persamaan diferensial dan aplikasi, variabel kompleks, probabilitas statistik, dan mata kuliah kematematikaan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang akan saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu kalkulus 1, dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai mata kuliah kalkulus 1, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah kalkulus 1. Mata kuliah kalkulus 1 merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Teknik Elektro dan merupakan mata kuliah dasar yang digunakan untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti mata kuliah persamaan diferensial dan aplikasi, mata kuliah variabel kompleks, dan mata kuliah pengolahan sinyal. Mata kuliah kalkulus 1 ini mempelajari tentang sistem bilangan real, pertidaksamaan, fungsi, limit, dan kekontinuan suatu fungsi, turunan, serta aplikasi turunan, integral dan aplikasi integral, fungsi transenden, dan integral tak wajar. Berdasarkan peta struktur kemampuan akhir tahapan pembelajaran, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguasai pengetahuan dasar, matematika, dan sains yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui pendekatan keelektronikaan. Sementara, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini antara lain CLO 1, yaitu memahami tentang sistem bilangan real dan kesamaan, CLO 2, memahami tentang fungsi, CLO 3, menyelesaikan persoalan matematis terkait dengan topik limit dan kekontinuan suatu fungsi, CLO 4, menyelesaikan persoalan matematis terkait topik turunan serta penggunaan turunan. CLO 5 menyelesaikan persoalan matematis terkait topik integral serta penggunaan integral untuk mendapatkan luas daerah dan volume benda tunggal. CLO 6 menyelesaikan persoalan matematis terkait topik transenden dan integral tak wajar. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi mata kuliah kalkulus 1, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran kalkulus 1 menggunakan DIA. D artinya delivery. Delivery adalah suatu teknik yang digunakan bagaimana mata kuliah ini dapat disampaikan dengan baik kepada mahasiswa, di antaranya dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah buku kalkulus 1 karya Edwin Parsel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang digunakan ini adalah buku jilid 1 edisi 9. Dalam penyampaian materi, saya juga menggunakan slide materi yang membantu saya untuk mempresentasikan materi kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga menyediakan beberapa video pembelajaran yang berisi materi setiap pertemuannya yang dapat diakses oleh mahasiswa di LMS Telkom University. Saya juga menerapkan metode dengan menggunakan case method. Biasanya, saya memberikan contoh berupa soal serta penyelesaiannya, atau saya melemparkan kasus kepada mahasiswa untuk didiskusikan atau dikerjakan secara kelompok. Dan juga terkadang saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa
agar dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Metode yang selanjutnya adalah interaction. Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan adalah dengan menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah media Google Meet untuk mendukung pembelajaran sinkronus. Yang kedua, media CLOLMS Telkom University sebagai metode pembelajaran secara asinkronus, di mana di dalamnya terdapat materi dan kolom diskusi yang telah disediakan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan media WhatsApp untuk berdiskusi dengan mahasiswa terkait materi dan permasalahan yang belum sempat terselesaikan selama proses pembelajaran. Teknik yang ketiga adalah assessment. Teknik yang ketiga ini, pada prosesnya, saya melakukan untuk mengevaluasi mahasiswa. Bagaimana cara melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan tentang aturan perkuliahan. Di antaranya, bobot penilaian, aturan keterlambatan, aturan pengumpulan tugas, dan aturan perkuliahan lainnya. Bobot penilaian yang saya berikan adalah sebesar 35% untuk UTS, 35% untuk UAS, 10% untuk kuis, dan 20% untuk tugas. Saya juga memberikan reward kepada mahasiswa berupa poin tambahan sebesar 5 yang akan diakumulasikan kepada nilai UTS dan nilai UAS. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kalkulus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah kita adalah Kalkulus 1. Pada kesempatan hari ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas tentang integral. Kita mulai dari definisi dari integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan yang berkesinambungan. Di integral biasa juga disebut dengan antiturunan. Artinya bahwa konsep yang berhubungan dengan proses penemuan fungsi asal apabila turunannya diketahui. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menentukan antiturunan dari suatu fungsi, menentukan integral dari fungsi pada selang A sampai B dengan jumlah Riemann. Yang ketiga adalah menghitung integral tentu dengan teorema dasar Kalkulus 1. Kemudian yang keempat adalah menghitung turunan integral tentu. Kita lanjut ya. Lanjut di pembahasan kita yang pertama, kita lihat dari definisi turunan dulu. Ya, di sini integral tentu. Kalau misalnya kita punya suatu fungsi fx, kita sebut fx itu adalah antiturunan, artinya dia merupakan integral dari fx. Jadi fx besar ini sama dengan integral dari fx kecil. Nah, ini yang disebut dengan integral ya. Di sini dengan kalau kita balik berarti fx besar diturunkan hasilnya adalah fx kecil ya. Nah, ini adalah konsep dari antiturunan. Oke, kita ada contoh nih. Di sini kita punya contoh. Contohnya kalau saya punya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3, kita akan cari turunannya. Maka mencari turunannya adalah f paksa x sama dengan 1/3. 3 yang ini kita turunkan, berarti ini 3 x. Nah, pangkatnya dikurangi dengan 1. Jadi jika dikurangi 1, hasilnya adalah 1/3 ini hilang ya. Ini jadi dapatnya adalah 1 dikalikan dengan x pangkat 2. Maka kita akan dapatkan x pangkat 2. Itu ya. Ini konsep dari turunan. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya arti turunan dari suatu fungsi ini tidak tunggal tapi banyak. Kenapa? Karena mungkin saja di sini ada konstanta ya. Maka dari itu
ini bisa kita baca ya. Yang bagian A, sifat dari integral ini rumus. Kita punya 3 rumus ya. Integral dari x pangkat n, kemudian di sini ada sin x, turunan dari adalah cos x, turunan dari cos x adalah sin x, turunan dari integral dari secant kuadrat x sama dengan tangan x ditambah c, kemudian integral dari cosecant kuadrat x sama dengan 5 pangkat x. Ini cukup ya paling ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada integral ini ada sifat kelinearan. Jadi kalau misalnya saya punya f integral dari suatu fungsi fx ditambahkan dengan gx, ya ini linear dx, maka kita akan bisa memisahkan ini menjadi integral dari fx, diintegralkan fx-nya ditambah dengan integral dari gx, dx. Nah ini yang disebut dengan sifat linear. Oke. Sifat dari integral ini bisa kita baca ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada integral ini ada sifat kelinearan. Jadi kalau misalnya saya punya f integral dari suatu fungsi fx ditambahkan dengan gx, ya ini linear dx, maka kita akan bisa memisahkan ini menjadi integral dari fx, diintegralkan fx-nya ditambah dengan integral dari gx, dx. Nah ini yang disebut dengan sifat linear. Oke. Kemudian bagaimana cara mengintegralkan dengan cara substitusi? Di sini kalau saya punya suatu fungsi gx sementara g yang merupakan satu fungsi u, maka kita akan dapatkan, kita harus memisahkan dulu sehingga integral dari f gx dikalikan dengan turunan dari gx dx, hasilnya adalah integral fu du sama dengan fu ditambah c sama dengan f besar dx tambah c. Contoh ya, kita lihat ya, kita hitung sekarang. Saya punya integral sin 2x plus 1 dx. Ya. Di sini tadi kita punya ini integral sin x. Nah, sementara di sini ini adalah satu fungsi. Anggap ini adalah fungsi dx. Ya, kalau misalnya saya balikan ke rumus, berarti ini adalah integral sin dari gx. Sehingga penyelesaiannya harus ya, integral dari sin gx dikali dengan turunan dari gx dikali dengan seperturunan dari gx. Turunan dari integral dari sin gx itu apa? Integral dari sin gx tadi cos ya, cos dx ya. Kemudian dikali dengan 1 turunan dari gx. Jadi turunan dari 2x plus 1, betul. Berapa turunan dari 2x plus 1? 2. Ditambah dengan konstanta. Nah, gx-nya tadi apa? Kita kembalikan lagi ke sini, berarti kita dapatkan kosinus dari 2x plus 1 dikali setengah. Kita boleh tuliskan dibagi 2. Tapi di sini ada pertanyaan? Oh, ini terus gak tahu dia main dari rumusnya dikali pi dikurang nggak sih integral pi dikali u gitu nggak sih? Ini pakai ubi nggak sih? U dikali pi dikurang dikali u. Tapi ini yang asli bukan pakai yang ditambah. Ya, dituliskan di depan hasil diskusinya seperti apa. Mungkin yang sebelah sini bisa dihapus.
masih ya, betul ya. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurangi dengan 4 pangkatkan 4 per 4 ditambah C. Sudah bisa dipahami ya? Iya. Baik, teori integral hari ini cukup ya. Nanti akan saya berikan soal latihan, nanti dikerjakan di rumah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Baik, demikian cuplikan mengenai pengajaran yang saya lakukan secara onsite pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kalkulus 1. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.